wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, faya ayuhan nas, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahu maulanal azim. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, sebagai hamba Allah kembali kita mengucapkan puji dan syukur yang sedalam-dalamnya kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tadinya kita telah dapat melaksanakan berbagai aktivitas kita sesuai dengan profesi kita masing-masing pada waktu yang bersamaan seperti ini. Semua kesibukan dunia kita dapat kita singkirkan sejenak, mengabulkan panggilan Allah untuk menunaikan ibadah fardu Jumat. Semua aktivitas yang kita lakukan, karena semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya, mudah-mudahan selalu bernilaikan ibadah di sisi Allah dan Allah balasi dengan imbalan yang berlipat ganda. Salawat dan salam buat arwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, dengan pergeseran hari berganti minggu, minggu pun berganti bulan, bulan akan berganti tahun. Tanpa terasa tahun 2025 ternyata tak lama lagi akan pamit dan akan pergi, tak akan kembali lagi. Kita akan berhadapan lagi dengan tahun 2026. Kaum muslimin rahimakumullah, sebagai manusia yang makhluk berpikir, apalagi sebagai umat dan agama Islam yang meyakini di balik kehidupan dunia yang fana ini akan ada kehidupan yang bapa di akhirat. Dengan peralihan tahun yang semacam ini,
hendaklah kita jadikan sebagai momentum, hendaklah kita jadikan sebagai kesempatan untuk mengevaluasi diri kita. Kiranya tahun 2025 yang sedang dan akan berakhir dengan kita, apakah kita sudah termasuk orang yang beruntung atau orang yang merugi? Tapi yang jelas secara umum, kita melihat tahun 2025 ini, kalau saya mendefinisikan tahun berduka cita bagi kita sebagai bangsa Indonesia. Karena selama tahun 2025 ini kita dihadapkan kepada beraneka ragam problematika yang penyelesaiannya tidak kunjung bertemu. Sehingga berakhir di tahun 2025 ini kita ditegur oleh Allah dengan bencana yang sangat besar, termasuk kita di Sumatera Barat ini. Kalau saya sudah 63 tahun genap usia saya, belum ada lagi kita melihat bencana yang sebesar ini di negeri kita. Nah, dalam hal ini kenapa? Ini perlu kita jadikan sebagai renungan di penghujung tahun ini. Allah katakan wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Tengok-tengoklah dirimu, kata Allah. Apakah kamu termasuk orang-orang yang mengundang datangnya bencana? Sebab bencana itu tidak datang begitu saja tanpa diundang. Allah itu punya sifat Ar-Rahman, Maha Pengasih. Allah itu punya sifat Ar-Rahim, Maha Penyayang. Tapi kenapa terjadi musibah yang besar di negeri kita ini? Berberaskan keringat orang, berdikit-dikit bikin rumah, dalam waktu sekejap rumahnya hanyut oleh karena banjir bandang, oleh karena gelodo. Kamu sudah imak. Mungkin bagi kita yang tidak kenal, mungkin kita bersikap santai. Tapi bagi saudara-saudara kita yang kenal, luar biasa pedihnya. Oleh karena itu kaum muslimin, mereka yang merasakan akibatnya, mungkinkah kita termasuk orang yang mengundang bencana atau tidak? Sebab salah satu yang mengundang datangnya bencana di antaranya adalah terjadinya berbagai maksiat. Kamu muslimin rahimakumullah. Begitu orang sibuk-sibuk menyelesaikan persoalan bencana,
Tapi ada saudara kita yang tertangkap di WC masjid LGBT. Bayangkan, di WC masjid seorang guru lagi yang akan ditiru, yang akan dicontoh. Mungkin dia tidak kena, tapi orang lain akan kena diakibatkan perilakunya. Itu contoh kecil yang diperlihatkan oleh Allah kepada kita di kota Padang ini. Itu contoh kecil. Dan banyak lagi perilaku-perilaku yang belum dinampakkan oleh Allah, hanya dinampakkan lewat akibatnya bencana. Belum lagi persoalan yang besar, di mana kita bergelut dalam persoalan kemunafikan. Sepertinya persoalan ijazah sudah berbilang bulan, hampir bertahun. Orang mau jadi cleaning service saja dipastikan ijazahnya. Mau jadi tukang sapu aja di kantor, di sekolah dipastikan ijazahnya. Sebagai seorang penguasa, kok begini ijazahnya? Tukang sapu aja di sekolah, tukang angkat-angkat air di sekolah, dipastikan kamu tamat di mana? Mana ijazah kamu? Berapa orang yang korban dibuatnya? Kamu sebenarnya makmur. Orang yang bersekongkol menutupinya luar biasa. Itu semuanya adalah dusta. Kalau memang Anda ada punya ijazah, sederhana mengungkapnya. Satu hari aja selesai. Jangankan satu hari, 1 menit selesai. Kamu bilang saya tidak punya ijazah, ini ijazah saya. Ini rektor yang melantik saya. Ini perguruan tinggi saya. Ini yang teman-teman yang seangkatan dengan saya. Wisuda saya tanggal sekian, hari itu udah selesai. Hujan taduh kabuitan, tidak ada masalah. Ini untuk mengungkap itu berapa biaya negara yang habis. Belum lagi nilai-nilai moral yang rusak. Harus nilai apa? Makanya datang bencana. Ya oleh karena itu hari ini kaum muslimin, Allah katakan wal tanzur, tengok-tengoklah dirimu. Dari perilaku-perilaku kita selama ini, paling tidak ibda binafsi. Kalau kita tidak bisa berbuat secara kolektif, berbuat untuk diri kita. Wa ahlikum, berbuat terhadap keluarga kita. Tentu sebelum kita berbuat, kita evaluasi dulu. Saya tahun 2025 ini, katakanlah hablum minallah, sudahkah lengkap sholat saya yang 5 waktu? Saya seorang bapak bertanggung jawab terhadap istri saya, sudahkah istri saya lengkap sholatnya yang 5 waktu?
Saya bertanggung jawab terhadap anak saya. Sudahkah lengkap sholat anak saya yang sudah paling mukallaf 5 waktu? Ketika kita mendengar kumandangan azan, hayya 'alas sholat, hai mari sholat. Kita orang Islam, yasma kalam yasma, dengar sholat tak dengar. Inilah orang yang penghancur agama, dan inilah orang yang mengundang bencana. Nabi katakan, apa bedanya orang Islam dengan orang non-Islam? Salah satu bedanya orang Islam dengan orang tak Islam, kalau orang Islam begitu mendengarkan azan, dia tersentak. Lah masuk waktu sholat, stop kegiatannya dulu. Saya harus menghadap Allah. Allahu Akbar. Begitu kamu selesai sholat, fantasiru fil ard. Apa yang belum selesai, selesaikan, lanjutkan kembali. Betapa fleksibelnya Islam. Saya di ruangan kerja bercampur baur agama saya. Ada yang Islam, ada yang tidak Islam. Kalau dia mendengarkan azan cuek aja, saya sebagai orang Islam cuek juga. Apa bedanya saya dengan dia? Apa bedanya? Dia cuek karena dia tidak Islam. Saya sebagai orang Islam cuek juga. Apa bedanya kita dengan dia? Jadi oleh karena itu kaum muslimin, di tahun 2026 ini kita sambut dengan perubahan. Dengan perubahannya baik. Saya sebagai orang Islam, saya harus program ini. Begitu azan berkumandang, saya harus stop semua aktivitas saya. Apalagi kalau bapak-bapak sebagai pimpinan di suatu perusahaan, di suatu kantor, kullukum ra'in, tiap pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Berdakwah itu lebih hebat pemimpin daripada mubalik. Pak Wali Kota bilang bahwa Bapak Ibu, orang udah azan, ayo kita sholat. Kalau dia tidak sholat, Pak Wali Kota berkewajiban memanggil. Bapak udah sholat? Belum. Kenapa belum? Kan sudah saya ingatkan tadi waktu sholat udah masuk. Pasti dia geger. Mungkin dia sebagai camat, mungkin dia sebagai kabin, mungkin dia sebagai kasih, dia geger. Besok kalau saya sudah ingatkan, sholat lagi apa? Ternyata besok dia nggak sholat, bedak juga perubahan, dipanggil lagi. Kenapa Bapak kok tidak ada perubahan? Tidak akan sampai seperti itu kalau pemimpin menegur bawahannya. Begitu dia keluar dari ruangannya dengan bahasa, Bapak Ibu, orang udah azan, ayo kita ke masjid. Seluruh karyawannya yang beragama Islam akan ikut ke masjid. Beda dengan mubalik, dengan ustaz, hanya di masjid. Ini namanya menurut Syekh Ali Mahfuz dakwah bilhal. Di kaum muslimin rahimahullah. Ini akan kita adakan perubahan. Kita adakan perubahan. Siapa yang akan mengadakan perubahan kalau tidak kita sendiri? Begitu juga kita yang punya rumah kontrakan. Tidak hanya asal dapat uang kontrak kita. Kalau selama ini mungkin kita berpikir asal lain mengontrak orang di rumah awak, alah. Sekarang kita rubah. Bagaimana merubahnya? Kita selektif siapa yang akan mengontrak rumah kita. Kita berkuasa kok terhadap rumah kita. Tidak hanya menerima uang kontrak, kita ikut menjaga. Nah, saya mohon kepada Bapak, Ibu, karena saya ingin rumah saya ini
menjadi ibadah pula bagi saya. Kalau waktu sholat udah masuk, kita sholat dulu ya Pak. Ingat, jangan orang yang berbuat bejat dia bisa mengontrak rumah kita 15 juta per tahun. Orang yang baik hanya 12 juta, biar 12 juta dapat, hilang 3 juta, tidak ada masalah. Tapi rumah kita sebagai lahan ibadah bagi kita. Untuk apa kita dapat duit 50 juta? Apa 15 juta? Sementara rumah kita dipergunakannya untuk berbagai maksiat. Tidak ada arti. Malah yang 12 juta itu akan ikut habis. Oleh karena itu kaum muslimin, Allah ingatkan wal tanzur, tengoklah diri kita. Kemudian yang mengundang longsor banjir bandang itu karena berbagai perbuatan manusia. Bima kasabat aydin nas, dikarenakan oleh ulah tangan manusia, kata Allah. Mudah-mudahan masuknya tahun 2026 kita adakan perubahan. Yang tadinya terjadinya longsor karena sudah digunduli oleh manusia, mungkin karena melalui dibakar, mungkin dengan pembabatan hutan yang tak teratur. Sekarang kita adakan reboisasi yang akan tinggal di negeri kita ini. Tidak hanya kita, banyak generasi akan tinggal sesudah kita. Hendaknya jangan generasi sesudah kita menderita dikarenakan perbuatan kita. Oleh karena itu kaum muslimin, Allah katakan, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, bahwa Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum kalau tidak kaum itu sendiri akan merubah. Oleh karena itu di akhir khutbah ini khatib mengajak kita semua, bagi yang belum sholat, yang telah sudah, mari kita minta ampun kepada Allah. Sekarang mari kita sholat. Bagi yang belum berjamaah, kalaulah datang panggilan Allah, stoplah semua aktivitas dunia kita. Mari kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, berzikir, berdoa, salat sunat kita. Mudah-mudahan berikutnya wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah janji, kalaulah penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh, Allah akan bukakan pintu-pintu keberkahan baik dari langit maupun daripada bumi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, kita akan diberi oleh Allah dengan rezeki, dengan pintu-pintu yang tak dibuka. Tentunya semuanya itu mari kita adakan perubahan ke arah yang lebih baik. Mudah-mudahan kaum muslimin rahimakumullah, kita, rumah tangga kita, negeri kita, negara kita tahun 2026 mudah-mudahan dijadikan oleh Allah negeri yang aman, makmur, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Faqtabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhumul amwat. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin.